Nota pembelaan atau pledoi. Nah, itu merupakan hak dari terdakwa untuk mengajukan di persidangan guna memenuhi hak-hak terdakwa. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaqna suril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Nota pembelaan atau pledoi telah dijelaskan sebelumnya tata cara dalam beracara di pengadilan, ya, dalam hal ini pidana. Ada serangkaian proses yang harus dilalui, salah satunya pembacaan dakwaan, kemudian eksepsi jika itu ada nota keberatan berkaitan dengan lokus delikti atau tempat kejadian dan tempus atau waktu kejadian. Itu eksepsi. Nah, jika tidak ada eksepsi maka dilanjutkan ke pemeriksaan saksi-saksi dan bukti dari jaksa penuntut umum. Setelah itu saksi adicat atau bukti-bukti lainnya dari terdakwa. Nah, setelah itu baru tuntutan. Nah, setelah tuntutan ini ada yang namanya nota pembelaan. Banyak yang bertanya kepada saya, Mas Abai bisa enggak mengajukan nota pembelaan atau pledoi secara mandiri? Jawabannya bisa. Bagaimana teknik pembuatannya? Nih, saya kasih tahu. Perlu diketahui bahwasanya nota pembelaan itu pertama yang harus digarisbawahi adalah, ya kan, hak terdakwa untuk mengajukan di sidang kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana. Nah, tahap-tahapannya gimana? Yang pertama tentu pendahuluan, ya. Yang kedua, diurai fakta-fakta yang ada di persidangan. Fakta-fakta di persidangan itu meliputi satu, saksi cat, saksi yang memberatkan, saksi adecat, saksi yang meringankan, kemudian bukti-bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan. Tentunya saksi-saksi itu di bawah sumpah, ya. Ada juga yang tidak di bawah sumpah tapi diambil keterangannya. Nah, yang paling terpenting adalah diurai keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, kesesuaian bukti yang satu dengan yang lain. Kalau ada ahli, keterangan ahli yang satu dengan keterangan saksi dan bukti yang lainnya. Contoh ada visum, gimana relevansinya dengan dakwaan itu. Kemudian dakwaan juga dibedah, ya kan? Apakah dakwaan ini telah bisa dibuktikan oleh jaksa penuntut umum atau tidak? Nah, setelah itu yang sangat terpenting lagi landasan yuridis. Analisa yuridis itu harus kita bedah. Apakah unsur-unsur yang yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan dituliskan atau diajukan oleh jaksa penuntut umum melalui requisitor atau tuntutan, itu unsur-unsurnya itu masuk atau tidak. Unsur-unsurnya itu sesuai tidak dengan fakta-fakta persidangan. Nah, kemudian jika itu tidak sesuai maka dibedah satu persatu. Contohnya barang siapa, unsur subjektif, objektif, dan lain sebagainya. Unsur-unsur pidananya itu dibedah semua. Nah, setelah itu yang paling terpenting juga disampaikan hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa. Salah satunya terdakwa ini tidak pernah dihukum, terdakwa ini kooperatif di dalam persidangan, terdakwa ini sopan di persidangan, terdakwa ini sebagai tulang punggung keluarga, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu secara komprehensif dituangkan di nota pembelaan. Nah, setelah itu baru sahabat-sahabat bisa membuat permohonan, entah itu meminta untuk bebas, lepas, atau minta diringankan, dan lain sebagainya. Baru itu semua di bendel, dijilid, ya, semuanya itu menjadi 3.
Yang pertama dipegang sebagai arsip, aslinya diajukan ke majelis hakim dan diberikan kepada jaksa penuntut umum. Karena itu sebagai dasar nanti jaksa penuntut umum membuat replik dan sahabat-sahabat membuat dupliknya nanti. Demikian sahabat-sahabat. Setelah itu dilaksanakan, baru diajukan bersama dengan soft copy-nya, diajukan ke majelis hakim. Setelah itu sahabat-sahabat baru menunggu putusan. Jadi itu ya. Jadi secara garis besar kesimpulannya adalah yang pertama cara membuat nota pembelaan atau pledoi secara mandiri. Pertama pendahuluan, yang kedua bedah tuh keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan, baik saksi adecat yang memberatkan maupun adecat yang meringankan. Kemudian kesesuaian bukti yang satu dengan yang lain, unsur-unsur pidana, kemudian requisitor, tuntutan jaksa penuntut umum, kemudian permohonan dari sahabat-sahabat. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين